Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana membuat PBM di VLab dalam bentuk penugasan. Dan kali ini tutorialnya saya buat melalui HP karena saya sedang dengan HP. Jika Bapak Ibu menginginkan melalui laptop bisa, tetapi kali ini dengan HP dulu. Ya, pertama-tama kita masuk ke websitenya. Bapak Ibu sudah tahu websitenya, dan kalau sudah terbiasa pasti ketika menekan huruf pertama dari alamat website itu V, maka akan muncul tampilan alamat tersebut di atas, lalu tekan tombol masuk. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya juga sudah terbiasa atau mungkin tidak keluar dari laman ini, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya tidak dan akan muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan masuk dengan menekan tombol masuk. Kemudian ketik nama pengguna Bapak Ibu yang benar, passwordnya juga yang benar, lalu tekan tombol masuk. Kemudian Bapak Ibu sudah masuk ke ruang belajar Bapak Ibu. Ini ada mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Nah, saya beri contoh membuat PBM di VLab dalam bentuk penugasan pada mata kuliah manajemen keperawatan. Saya klik manajemen keperawatan, akan muncul aktivitas pembelajaran di manajemen keperawatan. Untuk bisa membuatnya, maka hidupkan mode ubah dulu Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik hidupkan mode ubah, maka akan berubah dari warna hijau menjadi warna merah dan tulisannya matikan mode ubah. Nah, ini kita sudah siap, sudah bisa untuk membuat atau mengatur aktivitas perkuliahan kita. Nah, saya beri contoh pada topik 12. Topik 12 ini saya klik tambahkan sebuah aktivitas. Jadi Bapak Ibu pada topik 12 akan membuat penugasan dengan cara tekan tombol tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik tombol assignment, diklik. Kemudian gulung layar ke atas. Nah, setelah gulung layar akan ada tulisan tambah di bawah, diklik tambah. Setelah itu pada kotak segmen name wajib diisi judulnya apa, yaitu tugas titik 2 contoh kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan. Ya, sudah diketik nama tugas. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau deskripsinya singkat, maka boleh diketik di sini. Kalau memang deskripsi tugas itu banyak, atau mungkin juga ada materi yang Bapak Ibu sudah buat, lalu mahasiswanya mungkin dia sekedar meringkas, bisa dilampirkan di sini. Tapi dengan syarat dia filenya kapasitas tidak boleh lebih dari 10 MB. Nah, ini kebetulan deskripsinya singkat. Contoh, buatlah makalah
tentang kepuasan pelanggan dengan ketentuan pengetikan sama dengan proposal KTI. Proposal KTI. Kapasitas file tidak melebihi dari 1 megabyte. Oke. Dah. Kemudian tombol tampilkan deskripsi di halaman kursus boleh diklik, boleh tidak. Kalau Bapak Ibu klik berarti terconteng, menandakan bahwa Bapak Ibu menampilkan deskripsi ini di bagian depan di topik tersebut, topik 12. Kemudian ini tidak. Lalu kemudian tugas ini Bapak Ibu tentukan mulai kapan harus dikirimkan. Katakanlah mulai tanggal 30 hari Senin. Kemudian dia akan mengirimkan katakanlah jam 8 pagi. Jam 8, ingat Bapak Ibu, jam 8 pagi. Kalau di Ambon itu jam 10. Karena ini sistem waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian akan berakhir tanggal 1 April jam 8 juga. Ya. Kemudian ini adalah periode waktu mengirimkan tugas. Tetapi Bapak Ibu bisa membatasi di mana mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengirimkan. Kalau misalnya cuma due date-nya tanggal 1 April, setelah itu masih bisa mengirimkan. Mahasiswa masih bisa mengirimkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mencantumkan waktu untuk cut off date, berarti waktu sudah ditentukan. Katakanlah tanggal 1, tanggal 2 April. 2 April cut off date-nya, dan pada jam 8 yang sama. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak bisa lagi mengirimkan tugas. Tetapi kalau setelah tanggal 1 April sampai dengan 2 April sebelum jam 8, mahasiswa masih bisa mengirimkan tugasnya. Tetapi kembali kepada Bapak Ibu, teman-teman, kadang kan ada sanksi, misalnya dikurang 10% atau 5%, kayak di Ramayana saja. Jadi begitu. Lalu kemudian, tapi kalau misalnya tanggal 2 April 2020 setelah jam 8, itu yang bersangkutan tidak bisa mengirimkan. Hatinya Bapak Ibu sudah tertutup. Oke, selanjutnya kita klik submission setting. Pada submission setting kita klik regiet. Student klik submission, yaitu kita ubah menjadi ya. Lalu kemudian kita klik activity completion. Setelah kita klik activity completion, di kotak completion tracking klik yang paling bawah. Pilih yang paling bawah Bapak Ibu, ini yang paling bawah. Kemudian di record grade Bapak Ibu klik atau centang, bukan conteng, centang student itu dicentang. Oke, kemudian dicentang aktifkan. Nah, setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Klik
tombol simpan dan kembali ke kursus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada, yaitu tugas di topik 12, kepuasan pelanggan. Jadi mahasiswa pada kontrak awal kita sudah beritahu bahwa perkuliahan bisa di kelas, bisa di melalui Philip. Jadi mereka selalu memantau, mungkin selalu buka, dan mereka akan menemukan ada tugas atau perkuliahan diskusi atau mungkin ada kuis, mereka akan buka. Katakanlah mereka menemukan ada tugas kepuasan pelanggan, mereka akan klik. Nah, ketika mereka akan klik, akan tampil seperti ini, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah atur sebelumnya. Nah, di sini mereka akan membaca dan sudah bisa mereka melaksanakan sesuai perintahnya Bapak Ibu. Tetapi kalau pada tampilan mahasiswa tidak ada kata tambahkan, kalimat tambahkan pengajuan ini, karena belum waktunya. Mereka akan bisa muncul atau pada tampilan mereka akan muncul tambahkan pengajuan apabila sudah pada tanggal 30 Maret atau Senin jam 8 pagi atau jam 10 pagi di Ambon. Nah, mereka ini belum ada yang kirim. Apabila sudah ada yang kirim, Bapak Ibu bisa klik view create all submission. Kalau sudah ada yang kirim, akan terlihat submission itu dari 0 atau ada submittednya itu 0, bisa berubah mungkin bisa 80. Alhamdulillah kalau mereka mengirimkan semuanya 80 mahasiswa mengirimkan, Bapak Ibu bisa melihat makalah mereka, tugas mereka, dan memberikan penilaian dengan cara klik view create all submission. Ya, ini Bapak Ibu akan bisa. Di sini akan muncul tampilan submission file atau tugas mereka kirimkan. Lalu kemudian tugasnya Bapak Ibu adalah membuka file tersebut dengan cara klik 2 kali, lalu Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Lalu Bapak Ibu memberikan penilaian dengan cara klik, ada tombol misalnya Melinda Laipo, ya, dia punya tugas sudah Bapak Ibu buka dengan cara klik tadi 2 kali. Kemudian Bapak Ibu memberikan nilai di sini, yaitu dengan cara klik yang ada tanda pena itu, diklik, ya, diklik, lalu kemudian diberi penilaian di sini, diberi nilainya berapa, katakanlah 70, beri nilai 70. Nah, diberi nilai 70. Lalu kemudian setelah diberi nilai 70, Bapak Ibu klik simpan perubahan. Dengan demikian si Melinda Laipo sudah mendapat nilai, yaitu bisa dilihat, ya, Bapak Ibu bisa lihat, Ibu ya, seperti itu. Jadi jika sudah, ini kebetulan belum waktunya, jadi dia nilainya tidak tersimpan. Tetapi kalau sudah waktunya, maka itu nilai akan tersimpan pada waktu yang Bapak Ibu sudah tentukan. Jadi seperti itu cara membuat BBM di Philip dalam bentuk penugasan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam kondisi kita bekerja di rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.